Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal SKB sejarah. Nomor 1. Menurut hasil penelitian von Heiniger dan berdasarkan daerah persebaran kapak persegi, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari A. Yunan, Cina Selatan, B. Trinil, C. Thailand, D. Tiongkok, atau E. Asia Tenggara. Pembahasannya, pendapat von Heiniger dan dikuatkan dengan penemuan peralatan manusia purba berupa beliung dari batu yang berbentuk empat persegi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi bagian barat. Kedatangan orang-orang Austronesia yang berasal dari Yunan ke Indonesia ini terjadi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa mereka inilah yang menjadi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Yunan, Cina Selatan. Nomor 2. Salah satu ciri kehidupan manusia pada zaman Neolitikum adalah A. Adanya pembagian kerja dalam masyarakat. B. Hidup berburu dan meramu. C. Tinggal di atas pohon. D. Sudah memiliki aneka ragam perhiasan dari logam. Atau E. Ditemukannya batu api. Pembahasannya, ciri-ciri dari zaman batu baru atau Neolitikum adalah: pertama, alat-alatnya terbuat dari batu yang sudah diasah atau dihaluskan. Yang kedua, sudah mulai mengenal tenunan. Ketiga, memiliki tempat tinggal yang sudah menetap. Keempat, sudah mengenal sistem pertanian atau bercocok tanam. Kelima, selain warga juga ditemukan berbagai jenis perhiasan seperti gelang dan alat-alat tembikar dari gerabah. Keenam, pendukung kebudayaan ialah jenis Homo sapiens. Jadi jawabannya adalah D. Sudah memiliki aneka ragam perhiasan dari logam. Nomor 3. Bukti kerajaan Kutai sebagai kerajaan Hindu pertama di Indonesia adalah A. Adanya batu tertulis atau yupa dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. B. Dalam yupa ada tertulis ajaran Hindu. C. Rakyat Kutai memberikan korban persembahan berupa 20.000 ekor lembu. D. Dalam yupa tersebut terdapat nama-nama orang India. Atau E. Ditemukannya kitab suci Weda di Kutai. Pembahasannya, kerajaan tertua di Indonesia adalah Kutai. Kerajaan ini terletak di aliran Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Sumber sejarah mengenai kerajaan Kutai adalah berupa 7 buah batu tertulis yang disebut yupa. Yupa berfungsi sebagai tiang batu untuk mengikat korban hewan yang dipersembahkan kepada dewa. Aksara yang digunakan adalah huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Jadi jawabannya adalah A. Adanya batu tertulis atau yupa dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Nomor 4. Kerajaan Tarumanegara terletak di pinggir sungai Ciaruteun, yaitu anak sungai Cisadane di daerah Ciampea atau Bogor. Hal ini tertulis dalam prasasti: A. Kebun kopi, B. Jambu, C. Tugu, D. Cidanghiang, atau E. Ciaruteun. Pembahasannya, prasasti Ciaruteun terletak di pinggir sungai Ciaruteun, anak sungai Cisadane di daerah Ciampea, Bogor. Prasasti tersebut ditulis pada sebuah batu besar menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang menarik perhatian para ilmuwan ialah adanya lukisan labah-labah dan tapak kaki yang dipahatkan di atas hurufnya. Isi prasasti itu dalam bahasa Indonesia ialah: ini bekas dua kaki, yang seperti kaki Dewa Wisnu ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negara Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Jadi jawabannya adalah E. Ciaruteun.
Nomor 5. Di bawah ini merupakan dampak negatif adanya revolusi industri di Inggris, yaitu A. Meningkatnya hasil industri, B. Munculnya golongan borjuis, C. Adanya urbanisasi, D. Munculnya undang-undang perburuhan, atau E. Munculnya industri besar. Pembahasannya, dampak negatif revolusi industri khususnya di Inggris adalah: pertama, upah buruh yang murah menyebabkan timbulnya keresahan yang berakibat pada munculnya kriminalitas dan kejahatan. Kedua, munculnya golongan borjuis. Ketiga, mengundang lahirnya globalisasi. Keempat, semakin banyaknya industri yang tidak memperdulikan lingkungan. Kelima, semakin berkurangnya lahan pertanian. Jadi jawabannya adalah B. Munculnya golongan borjuis. Nomor 6. Orang Belanda yang pertama melakukan pelayaran ke Indonesia dan mendarat di Banten ialah A. J.P. Coen, B. Marco Polo, C. Columbus, D. Cornelis de Houtman, atau E. Daendels. Pembahasannya, Cornelis de Houtman adalah seorang penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah bagi Belanda. Cornelis de Houtman bersama armadanya tiba pada 27 Juni 1596 di perairan Banten. Lalu kembali lagi pada 14 Agustus 1597, membawa 240 kantong lada, 45 ton pala, dan 30 bal bunga pala. Keberhasilannya ini membuka jalan bagi ekspedisi-ekspedisi selanjutnya yang berujung pada praktik kolonialisme di Nusantara. Jadi jawabannya adalah D. Cornelis de Houtman. Nomor ke-7. Gubernur Jenderal yang memberlakukan sistem tanam paksa atau kultur steril adalah A. J.P. Coen, B. Herman Willem Daendels, C. Johannes van den Bosch, D. Thomas Stanford Raffles, atau E. van der Capellen. Pembahasannya, untuk menyelamatkan negeri Belanda dari bahaya kebangkrutan, maka pemerintah Belanda mengangkat Johannes van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia dengan tugas meningkatkan penerimaan negara untuk mengatasi masalah keuangan negara yang sangat parah karena dibebani utang yang besar. Sebagai Gubernur Jenderal, Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Jadi jawabannya adalah C. Johannes van den Bosch. Nomor 8. Gagasan mengenai balas budi mulai dilaksanakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal A. Van Deventer, B. Herman Willem Daendels, C. Johannes van den Bosch, D. Frans de Putte, atau E. AWF Edinburgh. Pembahasannya, menurut Van Deventer, pihak Belanda harus membalas budi terhadap masyarakat Indonesia dengan cara: pertama, membuka dan mengembangkan sektor pendidikan. Kedua, adanya perpindahan penduduk atau transmigrasi. Ketiga, pembukaan dan perluasan saluran irigasi. Gagasan ini kemudian mulai dilaksanakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal AWF Edinburgh. Pelaksanaan politik etis secara lambat laun membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Jadi jawabannya adalah E. AWF Edinburgh. Nomor 9. Salah satu isi dari perjanjian kapitulasi Tuntang adalah A. Memberlakukan sistem perdagangan bebas, B. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris, C. Memberikan kebebasan serta kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh petani, D. Menghapus sistem perbudakan, atau E. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Pembahasannya, kapitulasi Tuntang adalah
perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Inggris pada tahun 1811 di sebuah desa yang bernama Tuntang, Kecamatan Tuntang, Semarang. Isi perjanjian kapitulasi Tuntang adalah: pertama, Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi daerah kekuasaan Inggris. Kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Ketiga, orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Keempat, hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Jadi jawabannya adalah B. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Nomor 10. Arti penting dari serangan umum 1 Maret 1949 adalah: A. Mengusir Belanda balik ke negaranya. B. Untuk membebaskan kota Surabaya. C. Menghambat bantuan tentara Belanda. D. Menunjukkan kepada dunia internasional keberadaan pemerintah dan TNI masih kuat dan solid. Atau E. Sebagai pengorbanan jiwa dan raga. Pembahasannya, adapun arti penting dari serangan umum 1 Maret 1949 diantaranya: pertama, menunjukkan kepada dunia internasional keberadaan pemerintah dan TNI masih kuat dan solid. Kedua, dukungan terhadap perundingan atau diplomasi yang berlangsung di PBB. Ketiga, meningkatkan moral bangsa Indonesia. Keempat, meruntuhkan mental pasukan Belanda. Kelima, mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Keenam, untuk merebut kembali kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Jadi jawabannya adalah D. Menunjukkan kepada dunia internasional keberadaan pemerintah dan TNI masih kuat dan solid. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.